Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih pertama kali ya Pak ya. Ya, Jadi ini masih pertama ada kali kita belajar. Sebetulnya trialnya sudah minggu lalu gitu. Tapi sekarang kita juga masih mencoba untuk mencoba menjadi gaul. mencoba menjadi segenerasi. Segenerasi dengan mahasiswa gitu ya. Iya, jadi kita harus ngikut mahasiswanya 2022, kita jadi harus seperti Harus angkatan seperti. 2022. Baik. Jadi ini adalah apa ya Pak? Kita menamainya acara ini apa ya Pak? Boleh lah. Talk to us. Talk to departemen. Ya boleh begitu. Talk to Pak Heri ya. Atau menjadi lebih dekat dengan Pak Heri. Iya gitu ya, semacam intinya kita memang sedang memperbaiki gaya komunikasi. Gaya komunikasi, baik. Karena terbukti gaya komunikasi yang selama ini kita punya selama ini kita lakukan itu Baik. kurang efektif. Ya, kurang efektif. Bertemu dengan Zoom, bosan. bosan. Dikirimi WhatsApp tidak dibaca atau dibaca tetapi terlambat gitu kan. Ngirimnya kapan, bacanya kapan. Gitu. Di email, apalagi nunggu seminggu belum tentu dibuka gitu kan. Jadi ini nanti ada yang masalah koneksi juga Pak. betul sekali. Jadi kita mencoba dengan cara baru, ya apapun itu namanya, podcast atau talk to us atau ya Talk to itu departemen, bisa. baik. Dengan suasana baru, kita nggak ada di kelas Pak. Oh iya. Kita iya, kalau teman-teman masih ingat, ini kita berada di mana Pak? ini kita berada di depan musola. Di depan Jadi musola, di di dalam samping. lingkungan Fakultas Sains Teknologi, di depan laboratorium fotonik. Nah, mungkin angle-nya kalau di kamera agak berbeda gitu. Mungkin iki sing sendi gitu ya. Tapi itu kita bisa deskripsikan kita sedang berada di depan laboratorium fotonik Departemen Fisika FST UNER gitu ya. Benar-benar. Baik, mungkin kita sudah melalui pandemi ini sekitar 2 tahunan ya Pak? Ya, tepatnya mungkin 22 dikurangi 3, 21 bulan lah ya. Kita sudah hampir 21 bulan selesai. Ya. Kita berada di masa pandemi gitu. Dan ini sudah di penghujung tahun 2022. Mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, dari dosen mahasiswa begitu ya Pak ya. Jadi mungkin langsung saja terkait pertanyaan pertama yang krusial yang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa, yakni apa saja hal-hal yang sudah dilakukan atau dicapai oleh Departemen Fisika UNER pada dari tahun 2021 hingga mungkin di penghujung tahun ini ya Pak ya? Ya, selama 2021 atau 1 tahun masa kepemimpinan saya lah di Departemen Fisika, apa saja sih sebetulnya yang sudah pernah kita lakukan. Ini saya sempat melis beberapa, mungkin ada yang terlewat, tetapi setidaknya yang besar-besar itu bisa kita sebutkan. Yang pertama jelas kita sudah membangun sistem operasional fisika yang untuk mendetailkan. Jadi kita sebetulnya sudah punya ya di UNER ini cyber. Juga untuk teaching kita juga memiliki hebat FST, atau aula ya dulu ya. E-learning gitu. Tetapi kita juga perlu mendetailkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya paperless. Karena dengan aktivitas administrasi yang paperless, kita satu menuju digitalisasi administrasi. Yang kedua, supaya datanya tidak redundant. Ya, data yang redundant ini mengganggu dan mindon gaweni itu sudah menyebalkan sekali. Kita harus melakukan itu dan kita sudah membangun sistem operasional fisika yang kita namai dengan Sofia. Nah, Sofia ini harusnya memang sudah bisa diketahui di mahasiswa, dosen sudah familiar dengan ini. Tetapi kita juga perlu waktu karena kita baru menjalankan setelah bulan Juli lah ya. Baru 1 semester lah ya. Baru 1 semester betul sekali. Jadi tidak sejak awal 2021 kita sambil berproses sambil membangun. Nah, ini yang kita akhirnya ya kehabisan tenaga, kehabisan dana gitu. Kalau misalnya ini bisa bisik-bisik ke fakultas, mohon dibayarin dong gitu ya. Tapi ini semua kan menuju ke arah yang lebih baik. Betul. Jadi platform komunikasi yang jauh lebih efektif, lebih efisien, proses administrasi yang digital ini harus didorong sebetulnya. Supaya ya FST boleh lah gedungnya jelek gitu ya. Gedungnya kurang menarik gitu kayak dibandingkan depan gitu kan. Tapi gaya komunikasi kita harus digital gitu loh ya. Dan itu nggak fungsi dari gedungnya bagus atau tidak bagus gitu. Jadi kalaupun gedungnya bagus tapi komunikasinya masih konvensional, itu ya kita belum masuk ke era digital. Tapi kita coba kita bisa lebih baik dari itu. Nah,
Yang pertama kita sudah membangun sistem operasional fisika. Sistem operasional fisika atau SOFIA ini mengcover semua teaching, baik itu TS, UAS, kemudian perkuliahan, harian, praktikum, penugasan. Jadi seperti aula, tetapi recordnya ada di kita. Gitu. Kalau aula itu kan recordnya ada di somewhere else, we don't know actually. Atau kalaupun sudah ada, kita tidak memiliki akses untuk jadi yang ada di sana seingat saya itu adalah di aula itu kita bisa merecord statistik nilai gitu ya, semacam itu. Kemudian kita juga bisa merecord distribusi A, B, C atau presensi mahasiswa seperti itu. Bahkan bank soal kita bisa kumpulkan di sana, tetapi tetap ada keterbatasan dari aula, yaitu dia tidak bisa memberikan evaluasi tugas-tugas yang sifatnya essay. Jadi dia terbatas pada multiple choice, walaupun multiple choice-nya sebetulnya sudah sangat fleksibel. Ada satu jawaban benar, ada sekian persen jawaban benar gitu. Itu kan itu sudah sudah sangat memfasilitasi loh gitu. Tetapi SOFIA kita harapkan bisa lebih dari itu. Penugasan IC, ujian-ujian IC masih bisa kita evaluasi karena semua data ada di sana. Dan servernya kita milik sendiri ya Pak? Ya, kita tidak membebankan UNER. Itu tentang SOFIA kita sudah bangun. Kalau dibilang backbone-nya sudah ada, backbone-nya sudah selesai. Kita sudah memiliki banyak fasilitas yang ada di sana, mulai dari tadi teaching, kemudian UTS UAS. Yang paling utama adalah proposal, skripsi dan PKL. Karena apa? Ini bisnis yang sangat rumit, bolak-balik. Kemudian dosen, belum lagi dosennya ada pembimbing 1, pembimbing 2, ada pembimbing eksternal. Nah, ini ribet sekali. Oleh karena itu kita juga membangun SOFIA ini dengan satu semangat bahwa kita itu pengen semuanya itu tertib. Dan mengikuti kaidah akademik yang kita inginkan. Contoh, pembimbingan skripsi PKL harus seimbang, terdistribusi sama, misalkan begitu. Ini selama ini kita belum punya. Akhirnya kita bataskan melalui sistem operasional fisika. Dengan begini semua terpantau. Siapapun itu, dosen junior, dosen medium, profesor, ketua departemen, sekretaris departemen, ketua prodi, semua sama. Haknya sama. Berapa? Ya seperti yang ada dalam sistem SOFIA. Ini semua patuh gitu. Semua menjadi patuh. Dan alhamdulillah kita juga mensosialisasikan ke mahasiswa juga bisa diterima, walaupun awalnya juga saya kok banyak lagi yang harus dia buka aplikasi apa ini. Saya sudah diskusi dengan Pak ini, dengan Bu ini gitu. Tapi perlahan kita juga memfasilitasi khususnya untuk adik-adik kelas yang selama ini masih mempersiapkan diri gitu kan. Artinya mereka punya waktu tuh. Untuk berarti saya tidak bisa ke sana terus, ke sini terus gitu kan. Melulu ke sana. Jadi karena kita pasti nanti akan berhadapan dengan satu masalah. Oke, itu yang pertama ya SOFIA. Kurang lebih 50% kita sudah terbangun. Nah, untuk 50%-nya kita sambil berjalan di semester-semester berikutnya. Termasuk semester genap nanti. Kita tunggu dari janjinya Pak Heri. Akan ada up to date apalagi ini di SOFIA ya. Tapi jangan lupa, saya itu kan pimpinan orang kerja gitu. Jadi saya nanti akan, ayo progresnya belum ada, ayo tolong kerja lagi gitu. Saya mesti ke teman-teman itu, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman patut berbangga, kita dari Departemen Fisika punya aplikasi khusus sendiri ya Pak ya, di ANIS operasional fisika atau yang disebut dengan SOFIA. Nah, kemudian saya baru dengar ini Pak, fisika dapat prestasi terbaru ya Pak ya? Juara kedua apa ya Pak? Terbaik kedua ini Pak? Jadi kita memang menjadi departemen terbaik kedua untuk kelas atau klasifikasi fakultas multiprogram. Jadi karena FST adalah fakultas dengan banyak program, ada departemen kimia, biologi, fisika, matematik, maka kita masuk ke kategori itu. Sehingga dengan sesama multiprogram yang ada di UNER, kita adalah departemen terbaik kedua untuk tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Ya. Ini bagus untuk capaian kita karena 2020 kemarin kita tidak masuk dan walaupun kita kalau terhadap yang 2019 kita sudah pernah loh menjadi departemen terbaik. Se-UNER ya. Se-UNER. 2019 kita adalah departemen fisika adalah departemen terbaik loh. Gitu. Dan sekarang kita departemen terbaik kedua. Itu tentang prestasi di 2021. Di 2021. Kemudian untuk
kemarin kita sudah ada acara audit internal lah itu ya. Pak. Bagaimana kelanjutannya Pak dari Departemen Fisika? Ya, audit internal atau internal penjaminan mutu itu adalah agenda rutin tahunan ya yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal di UNER, yang itu maksudnya adalah untuk menjaminkan bahwa semua tata cara, perilaku, bahkan tata laksana akademik kita itu memenuhi standar. Ya, memenuhi standar. Ini banyak kaitannya kait mengait, termasuk nanti juga pada proses akreditasi. Apakah itu bahan PT atau internasional atau Lambetekes yang lain-lain. Kalau kita sih tidak Lambetekes, kita bahan PT atau internasional. Jadi kita di tahun 2020 kemarin pada saat akhir tahun dievaluasi audit internal itu kita mendapatkan 3 bintang, saya ingat saya, 3 stars gitu ya. Itu 2020. 2020. Ya, pada waktu itu saya masih pertama kali memimpin ya kurang lebih entah 2 minggu saya lupa gitu. Saya ikuti saja. Oh, seperti ini, apa-apa saja yang perlu kita jelaskan gitu kan. Ya saya coba gitu kan. Tapi kemudian saya mencoba ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan betul-betul supaya akreditasi kita atau audit kita bagus. Langkah-langkah apa aja tuh Pak? Banyak, diantaranya itu data-data kuantitatif. Data-data kuantitatif internal maupun eksternal, baik itu proses pembelajaran, alumni. Gitu. Itu harus kita perhatikan betul-betul, kita openi lah dalam tanda kutip. Nah, kita memang belum bisa maksimal karena juga energinya membantu dengan yang pertama tadi terbagi, membagi diri dengan yang pertama Sofia tadi. Sehingga memang ada beberapa data yang terus terang kita masih belum bisa maksimal. Kita untuk 2021 kemarin ini atau akhir tahun ini kita dapat 4 stars. Jadi udah meningkat lah dari 3 star jadi 4 stars gitu ya. Luar biasa sekali. Ya, atas kepemimpinannya Pak Heri tentunya. Ya, mudah-mudahan nanti di 2022 kita bisa bintang 5 stars gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kelanjutan setelah kemarin kita dapat peringkat 4 bintang gitu Pak ya. Kelanjutannya bagaimana Pak untuk meningkatkan bisa menghasilkan 5 bintang yang akan dijanjikan Pak Heri di tahun berikutnya? Insya Allah loh ya. Insya Allah. Ini memang sangat klasik ya bahwa performa dari prodi atau kalau kita bicara ini audit internal itu kan domainnya prodi bukan departemen. Jadi saya sebagai ketua departemen mereport apa yang ada di apakah S1 fisika atau S1 teknik biomedik atau S2 teknik biomedik. Semua dari kita dapat 4 stars gitu ya. Semua dari kita dapat 4 stars. Jadi saya juga harus berterima kasih kepada prodi yang lain, kaprodi yang lain dalam hal ini Bu Riris, Prof Suryani gitu ya atas capaian-capaian di 2021 ini. Walaupun kalau dilihat terhadap tahun sebelumnya yang meningkat memang fisika gitu ya. S1 fisika dari 3 stars menjadi 4 stars. Tapi kalau di teknik biomedik kayaknya tetap dari 4 stars tetap di 4 stars gitu ya. Itu rencana ke depan supaya kita bisa lebih baik, tentu yang paling berat itu adalah data-data eksternal. Karena prinsipnya begini, prodi itu ibarat mesin, dia itu harus mengolah satu bahan dari raw materials menjadi barang jadi atau menjadi produk. Nah, kalau produknya baik, kita harus bisa mengukur baiknya seperti apa. Kalau kita mengukur tapi tidak berhasil mengukur apa yang kita ukur, ya berarti proses kita belum bagus atau produknya belum sesuai dengan yang diharapkan di dalam learning outcome gitu. Nah, ini kita masih berkendala dalam memotret pihak-pihak eksternal atau alumni-alumni kita yang bisa memberikan input. Oleh karena itu kembali ke Sofia tadi, kita sudah membuat platform. Jadi kalau misalnya mahasiswa fisika nih, ini harus diketahui oleh mahasiswa fisika, teknik biomedik dan S2 fisika. Kalau mereka itu sudah pernah kuliah dan membuka akun Sofia, kemudian mereka lulus, sampai kapanpun mereka tetap bisa membuka akun ini. Oh gitu Pak? Ya, nggak boleh putus. Seingat saya kalau misalnya udah lepas itu ya udah. Ya, kalau di UNER akun memang tertutup betul. Gitu. Kalau di UNER itu polisinya ketika mereka itu lulus, menjadi graduate, menjadi lulusan, menjadi alumni, akun atau email UNER-nya langsung terblokir. Sebetulnya tidak langsung terblokir. Kalau mereka tidak memiliki aktivitas membuka emailnya secara rutin, entah 3 minggu, entah 3 bulan, maka otomatis akun itu menjadi deactivated, tidak aktif. Nah, ini menjadi satu hal yang mengendala ketika kita harus mengontak mereka. Benar. Gitu kan. Oleh karena itu
di dalam Sofia kita membuat sistem Sofia akan tetap menyala untuk siapapun yang pernah belajar di sini. Berarti servernya harus besar? Oh, servernya harus besar. Uangnya juga harus besar, Pak? Kalau masalah uangnya harus besar, ya tidak gitu. Jadi terus terang kita menyewa. Kalau misalnya UNER ternyata kemudian membelikan, alhamdulillah kan begitu kan. Iya. Tapi intinya kita yang penting kita jalan ya. Yang penting kita jalan. Student body kita itu sudah hampir 900 gitu kan. Jadi kita pasti harus, jadi yang saya sebutkan S1, S2, teknik biomedik maupun fisika 900. Dari situ data-data mulai teaching, PKL yang paling besar itu sebetulnya PKL skripsi itu kan upload dokumen. Iya benar, itu besar. Sangat-sangat besar kontennya. Jadi proses revisi, proses pembimbingan semua ada di sana. Jadi setelah proses pembimbingan upload gitu. Jadi semacam kita punya folder sendiri lah di sana, itu besar datanya. Tapi selama ini jalan gitu. Selama ini juga jalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Luar biasa. Kita punya tim di belakang layar. Yang di belakang layar gitu kan. Yang mungkin juga berkeringat gitu ya. Kalau saya baca statusnya Mas Lendi itu begadang lagi, Pak. Begadang lagi. Kita nyebut Mas Lendi. Ya mohon maaf ya Mas Lendi ya gitu. Jadi yang satu yang menjadi kebanggaan kita bahwa Sofia ini dibangun oleh alumni kita sendiri. Oh gitu. Kita memiliki alumni beberapa orang yang itu bekerja dalam satu tim mengerjakan sistem operasional fisika ini. Jadi Sofia ini memang kita bangun bersama dari produk kita gitu. Mahasiswa yang pernah belajar di S1 fisika. Beberapa teman di S1 TB juga ada yang tertarik gitu, untuk bergabung. Tentu saja mereka harus mendapatkan beberapa materi dasar. Termasuk teknik kita juga harus kita latih gitu. Karena mau tidak mau kita tidak bisa bertumpu pada alumni terus. Kita juga harus bisa mandiri. Nah, ini proses peralihan itu harus pelan-pelan. Jadi teknik kita latih gitu kan. Beberapa mahasiswa yang masih aktif juga kita latih supaya mereka melek tentang database, tentang web programming gitu. Memang sudah waktunya, Pak, sudah zamannya. Coba bayangin kalau seperti saya nggak ngerti era digital kayak gini. Benar. Ya udahlah, saya tinggal terus terang saya cuma ngomong-ngomong aja ini di depan kamera gitu. Di balik ini semua siapa? Ya tim aja yang bekerja gitu kan. Ya saya bukan era milenial gitu. Saya memiliki banyak keterbatasan di bidang digital. Tapi oke lah, kita nggak boleh masa mau pensiun dini gitu kan. Intinya gitu. Itu tentang Sofia dan audit internality ini kaitannya erat ya, karena Sofia harapannya bisa membantu audit internal. Benar. Nah, audit internal itu kalau kita bisa mengontak yang pihak eksternal, yang alumni yang sudah kita lepas itu dengan intens, mereka akan memberikan input, masukan, feedback dan sebagainya, bahkan criticism, itu akan memperbaiki internal kita dan aminnya pasti akan naik. Nanti bintang 5. Nanti bintang 5. Amin, insya Allah gitu ya. Insya Allah ya. Oke, itu terkait langkah-langkah untuk menuju ke bintang 5 ya Pak ya? Ke 5 stars. Ke 5 stars, oke. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana upaya dari departemen ini kan menuju internasionalisasi ya Pak. Nah, itu boleh diceritakan Pak, bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh atau yang sedang dijalani oleh departemen. Oke, jadi untuk internalisasi, karena ini menjadi tuntutan ya. Internalisasi ini menjadi satu tuntutan bagi sebuah institusi. Apakah itu institusi pendidikan atau yang non-pendidikan. Untuk UNER tentu saja kita bicara di level pendidikan. Nah, internalisasi ini berjenjang dari universitas, fakultas sampai ke departemen atau prodi. Nah, saya akan ceritakan yang ada di departemen. Jadi yang ada di S1 Fisika, S1 Teknik Biomedik maupun yang di S2 Teknik Biomedik. Jadi kita itu parameter internalisasinya itu sudah langsung mengacu pada beberapa perankingan internasional. Apakah itu QSWR, ada juga yang ASEAN atau Asia atau bahkan THE. Ya toh. Nah, untuk beberapa maksud itu kita harus menggarisbawahi banyak hal. Kalau THE SDGs gitu kan. Kalau QSWR itu misalnya academic peers. Kalau yang ASEAN atau Asia misalnya citasi gitu. Itu kita harus punya strategi. Nah, sementara kita memang belum bisa mengcover semuanya karena terus terang itu effort yang luar biasa, termasuk misalnya SDGs ya. SDGs ini
udah diucapkan tapi sulit untuk direalisasikan gitu kan. Benar, Pak. Sehingga kita harus bertahap melakukan itu. Yang kedua, misalnya academic peers, ini yang paling mungkin. Ini yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan ketika kita ingin meningkatkan academic peers. Ya. Academic peers kita itu bisa misalnya melalui program-program yang sudah disediakan oleh UNER sebetulnya, misalnya Dekota. Dekota, ya, benar. Dekota ini kan perkuliahan internasional untuk mahasiswa kita, tetapi pembicaranya atau dosennya dari luar gitu kan. Jadi semacam international lectures gitu ya, atau international guest lectures gitu. Tetapi kita masih punya banyak kekurangan dalam hal ini. Misalnya begini. Kalau misalnya kita harus memiliki atau meningkatkan jumlah academic peers, kita kalau lihat recordnya memang dari 2020 kemarin ke 2021 atau bahkan 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kita meningkat pesat. Academic peers kita di Departemen Fisika meningkat pesat, baik jumlah maupun aktivitasnya. Nah, jumlahnya bisa kita lihat dari jumlah Dekota kelas internasional yang kita lakukan. Jumlahnya, jumlah orangnya, jumlah mereka yang melakukan juga lebih banyak. Dan variasinya, ada yang Dekota, ada yang A+, ada yang adjunct faculty atau adjunct professor. Jadi banyak, kita meningkat signifikan gitu. Tetapi ujung-ujungnya itu adalah kita harus memiliki yang namanya rekognisi gitu kan di dalam rankingan. Nah, ini yang sering mengendala. Karena apa? Karena ini adalah gaya komunikasi antara kita dengan para academic peers kita gitu. Semakin akrab ya semakin kita bisa memanfaatkan. Tapi kalau hanya kenal-kenal gitu, kita memang belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, saya sebagai ketua departemen harus meyakinkan itu kepada teman-teman semua. Misalnya Bu Fitri gitu ya, punya academic peers. Ya sudah diyakinkan aja, di-maintain komunikasinya sampai dengan mereka bersedia untuk mensupport kita dalam peringatan internasional gitu kan. Jadi kita harus ya academic peers gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai kita academic peers ya sudah kuliah selesai gitu. Eman-eman gitu. Kalau kita memang sudah memiliki banyak program teaching, riset. Kalau riset biasanya sudah langsung engage ya biasanya. Harapannya ya risetnya yang beneran ya gitu kan. Kita tidak membicarakan riset yang misalnya bubble activities gitu. Kita nggak ikut meneliti tapi ikut nongkrong di publikasi orang lain. Nah itu kita nggak bisa kalau yang seperti itu. Rekognisi nggak bisa dibangun melalui seperti itu. Bahkan kalau seperti ini gala dinner pun kita bisa manfaatkan gitu kan. Misalnya Mbak Fitri adalah staf dari universitas asing gitu kan, sedang conference ke kita. Kita undang gala dinner, saya aja ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, tukar kartu nama sebagai academic peers di email bersedia, udah nggak apa-apa. Belum ada aktivitas teachingnya, belum ada aktivitas risetnya, kita bisa manfaatkan untuk itu. Tapi harapannya idealnya kan kita ya punya aktivitas real, baik teaching, research, kemudian kita tanya kesediaan untuk melakukan support terhadap perankingan UNER gitu. Ini kita dalam tujuan internasionalisasi sudah sangat signifikan naik gitu kan. Walaupun kita juga masih meminta partisipasi lebih dari staf dosen yang lain maupun mahasiswa, karena untuk hal ini tidak harus dosen, mahasiswa pun juga bisa. Contoh, mahasiswa saya ingin melakukan MBKM ke universitas di luar negeri. Kok bisa silakan, ya Pak? Silakan. Namanya bukan MBKM, student outbound gitu ya. Boleh, silahkan. Nanti apa hasilnya? Saya di sana dibimbing oleh 3 orang loh Pak, Bu, gitu. Profesor A, B, dan C gitu. Oke. Kamu maintain komunikasinya, mereka sekarang selalu tanya saya progresnya bagaimana, analisis datanya sampai mana, dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan sebagai academic peers gitu lah. Ya tentu saja biasanya kalau studentnya engage, biasanya ya dosennya engage kan gitu kan, dosen supervisornya gitu kan. Nah itu kita alhamdulillah sudah meningkat di tahun 2021. Mudah-mudahan 2022 lebih banyak lagi staf yang memiliki kemampuan untuk menambah jumlah academic peers, sekaligus mengisi aktivitasnya. Oke. Begitu? Ya. Tentang academic peers. Selanjutnya terkait juga internasionalisasi. Tadi kan kalau misalnya kuliah Dekota itu kan cuma satu session atau beberapa sesi, gitu kan Pak. Nah bagaimana untuk perkuliahan sendiri Pak? Apakah sudah internasionalisasi juga Pak? Ini bertahap ya kalau saya boleh bilang. Jadi proses internalisasi itu tidak hanya masalah perankingan, tetapi juga masalah verbal tata cara. Apakah sudah dilaksanakan dalam full bahasa Inggris misalnya, atau masih parsial verbalnya bahasa Inggris, material yang writing
materialnya masih Indonesia, atau sebaliknya oralnya masih bahasa Indonesia tapi written materialnya sudah dalam bahasa Inggris, itu kita bertahap. Jadi teman-teman memang sudah ada yang full. Baik tugas, materialnya, oralnya itu sudah Inggris ada yang written-nya sudah Inggris, oralnya bahasa Indonesia. Gitu. Ada yang oralnya yang bahasa Inggris sebagian bahasa Indonesia, materialnya masih bahasa Indonesia, macam-macam. Kita terima semua proses itu, kita terima, kita hargai, dan itu penting. Itu penting. Manusia itu adalah sesuatu yang sangat progresif menurut saya. Jadi teman-teman mahasiswa juga kalau merasa masih belum bisa, tetap aja lakukan secara masif, pelan-pelan, nanti akan ada progres. Dan progres itu yang paling penting sebetulnya. Karena apa? Orang kalau merasa ada progres pasti bersemangat. Orang akan merasa berputus asa ketika dia tidak melihat progres apapun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak melakukan sesuatu, progres apa yang kita harapkan gitu? Desperate sudah pasti, putus asa akan menunggu gitu. Nah ini yang kita tidak ingin. Itu kalau kita tentang perkuliahan dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau meningkatkan jumlah perkuliahan internasional dalam Dekota, ini ada banyak trik yang selama ini sudah kita lakukan, tetapi mungkin belum di semua staf melakukan ini gitu. Kalau saya sebagai ketua departemen, saya akan menerima siapapun ya, akademisi dari luar yang approach ke UNER. Menurut saya mereka pasti sudah memikirkan kok bahwa saya inline di area ini, saya inline di area itu. Jadi kalau saya bidangnya ini, saya tidak akan ke situ. Tapi kalau saya bidangnya itu, saya pasti akan ke situ, tidak akan ke sini. Itu mereka sudah. Dan saya lihat semua yang approach ke school kita itu sudah inline. Sehingga saya tidak pernah menolak. Siapapun mereka akan kami terima untuk melakukan. Nah, ke depan lebih banyak dosen yang melakukan ini. Jadi harapannya Dekota ini akan melekat di semua material kita, semua subjek kita. Hanya mengisinya mungkin hanya di 2 sesi. Bisa 1 sebelum UTS, 1 setelah UTS. Sisanya masih lokal kita, gitu kan. Itu karena aturannya begitu. Tidak mungkin satu kelas atau kalau mau yang lebih banyak dari itu bisa. Kalau yang mau lebih banyak dari itu, bagaimana caranya? Kita membuat joint classroom. Jadi joint lectures. Misalnya 60% kita, 40% mereka. Itu bisa melalui adjunct faculty. Atau juga bahkan melalui yang nggak usah pakai platform-platform yang ada. Kita langsung joinkan kelas kita dengan kelas mereka. Jadi separuh kita mengajar di mereka, separuh mereka mengajar di kita. Itu langsung 50%. Tetapi kalau di UNER kita punya Permata Merdeka gitu ya, karena Permata Sakti atau saya lupa namanya. Ya itu mata kuliah yang memang fully diajar oleh mereka untuk kita, atau kita diajar fully kita studentnya internasional yang ada di UNER. Itu juga proses internalisasi yang ada di UNER. Baik, itu terkait internasionalisasi. Kemudian kita telah mencoba ya Pak, kita telah mencoba perkuliahan offline khususnya di praktikum Pak. Bagaimana Pak suka dukanya praktikum offline ini Pak? Apakah mahasiswanya banyak? Ataukah ini hybrid ya Pak ya? Ya, jadi memang untuk praktikum offline ini kita banyak hal yang sifatnya kontradiktif ya. Kalau kita kembali ingat pada pandemi ya, di 2020 kemudian 2021, kita mulai agak longgar, agak berani itu setelah peak Juni, Juli, Agustus. Iya, benar. Dari sana kita sudah mulai berani untuk membuka kelas offline. Kelas offline. Benar. Awalnya kelas offline ini tidak hanya praktikum sebetulnya. Jadi kelas offline pun juga ada, kelas kognisi di pembelajaran kelas itu ada. Kemudian kita menginisiasi juga praktikum, karena praktikum itu psikomotorik, nggak bisa lagi tanpa harus melakukan. Nah, tapi kendalanya ternyata adalah jadwal yang crash. Ini salah satu yang mengemuka di mahasiswa. Karena praktikum itu dilakukan terkumpul, tidak tiap minggu satu sesuai jadwal, akhirnya konflik, jadwalnya konflik. Jadwal yang konflik ini menjadikan mahasiswa tidak bisa hadir sepenuhnya. Padahal kita sudah menyiapkan peralatan dan sebagainya. Waktu gitu, dosennya juga sudah hadir. Yang datang cuma 4 atau 5. Nah, ini jadi masalah. Tapi memang kendalanya kita tahu, yaitu konflik dalam penjadwalan.
karena yang satunya dijadwal terpool di 1 atau 2 minggu, yang satunya adalah kuliah reguler yang tiap minggu ada. Nah ini pasti akan crash. Dan itu juga menjadi hal yang dilema buat masing-masing dosen gitu. Mau mengizinkan bagaimana, mau melarang juga bagaimana. Ini perlu adanya ketegasan. Karena kita multi program, maka pihak fakultas pasti akan sangat variatif, memfasilitasi satu tidak terfasilitasi yang lain gitu kan. Ini yang sinkronisasi ini yang pasti rumit. Kita di Departemen Fisika juga menghadapi hal yang sama. Ada beberapa yang bisa melepaskan mahasiswanya untuk praktikum offline, tetapi ada juga sebagian yang lain yang masih belum mengerti bahwa mereka tidak hadir itu karena praktikum offline. Atau dari sisi mahasiswanya juga ada yang cari kesempatan gitu. Ada jadwal praktikum offline, walaupun tidak praktikum offline dia tidak ikut. Nanti kalau ditanya kenapa nggak masuk, kenapa nggak ada di Zoom, karena praktikum offline itu. Jadi banyak lah. Kita tidak usah mempermasalahkan kekurangannya apa, tapi kita tahu permasalahan itu. Mari kita selesaikan nanti di semester genap. Mudah-mudahan bisa lebih lebih teratur lah ya. Lebih tertata begitu. Betul. Oke, itu suka dukanya kelas offline, khususnya di kelas praktikum gitu ya Pak. Iya. Kemudian telah terselenggaranya Pak ya, International Outreach Pengmas Internasional pertama. Itu bagaimana Pak? Ceritanya begitu Pak. Jadi begini. Pertama itu sebetulnya kita di Departemen Fisika itu ada beberapa yang missed. Usulan Pengmas kita itu atau community services ini itu kan sudah reguler ya, tiap tahun ada. Siapa masing-masing dari departemen, dari program studi mengajukan proposal, kemudian diseleksi dan disetujui oleh fakultas, didanai, dilaksanakan. Nah untuk 2021 kemarin ini kita memang sudah dari awal ingin adanya sebuah Pengmas internasional. Topiknya apa? Topiknya tentu tentang COVID karena ini sifatnya global gitu. Tetapi kita salah mengajukan terus terang. Kita mengajukan ke proposal reguler. Oh, gitu, Pak. Sehingga waktu itu tidak didanai. Ya mungkin karena internasional atau karena apa. Yang penting kita tidak dapat dana. Tetapi untungnya di 2021 UNER ini mendapatkan prestasi, capaian IKU. Iya. Baik IKU utama maupun IKU tambahan, IKU pendamping, kita dapat dana 26 miliar. Itu dibagi ke semua fakultas, kita dapat di FST mendanai proposal-proposal Pengmas yang belum terdanai. Akhirnya kita bisa melakukan internasional Pengmas atau outreach itu. Nah, ketika kita melakukan outreach itu kita menghadirkan beberapa kolega kolaborator internasional yang bisa berkontribusi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, dan itu sudah kita laksanakan 19 November kemarin. Itu adalah Pengmas pertama internasional kita. Nanti ke depan ini harus jadi agenda rutin, jangan sampai kita yang sudah pernah melakukan international outreach tahun depan nggak ada, ya misalnya tahun depan istirahat dulu, tahun depannya lagi harus ada. Itu kita harus maintain itu gitu. Oleh karena itu segala sesuatu yang pertama itu pasti sulit, tetapi kita pasti sudah memiliki pengalaman dan tahu rasanya. Nah, nanti kita akan lakukan itu lagi di 2022. Baik. Begitu sekilas tentang perjalanan Pengmas. Oh ya Pak, boleh tahu Pengmasnya ini di mana Pak ya? Yang dijangkau ini siapa? Ya. Untuk International Outreach kemarin di 19 November kita karena ini internasional dan ini masih dalam pandemi COVID, kita melakukannya secara online. Jadi melalui platform Zoom. Kemudian yang kita undang ada beberapa kolaborator. Kita memang masih melepaskan beberapa kolaborator yang ada di US dan Kanada. Karena memang time difference itu menjadi isu. Kita nyala, mereka tidur gitu kan. Atau kalau kita nunggu mereka nyala, kita yang tidur gitu. Jadi kita hanya bisa maksimal Selandia Baru juga kita keluarkan terlebih dahulu. Kita start dari Australia sampai dengan UK. Jadi beberapa yang ada di Mid East, beberapa yang ada di Taiwan, Asia yang lain, dan juga di UK. Ini tujuannya yang pertama sebetulnya semacam gathering gitu aja. Gathering, ngobrol-ngobrol santai tentang isu yang global. Kemudian kita bisa mendekatkan emosi gitu kan, supaya nanti kalau kita beraktivitas apakah teaching, apakah riset itu sudah sangat akrab gitu. Dan ternyata hasilnya cukup bagus. Mereka menunggu lagi aktivitas yang semacam ini dalam topik yang mungkin berbeda. Kita pasti banyak topik yang isunya bisa kita bahas bareng-bareng. Begitu. Baik.
Apa saja yang telah dilakukan Departemen Fisika di tahun 2021 ini. Kemudian Departemen Fisika juga melakukan peningkatan ya Pak, peningkatan terkait dengan jumlah ajang fakulti. Ya. Jadi yang terekam di data kita itu ajang faculty dari Departemen Fisika itu biasanya dari Prof Yasin ya, Pak Dekan. Pak Dekan ini memang punya kolaborator yang luar biasa. Luar biasa. Dan itu sudah langganan dari tahun ke tahun. Jadi ya yang baik ya harus kita teruskan. Tetapi ada juga beberapa tambahan yang sudah muncul dari Pak Febdian dari tahun 2020 pandemi ya, 2020 dan 2021 ini sudah 2 tahun ini. Dan ada yang dari saya 2021. Jadi spektrumnya sudah bertambah, semakin banyak staf yang bisa menghadirkan ajang faculty-nya. Gitu. Saya lupa ada beberapa juga yang lain, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas dari Departemen Fisika seingat saya 6 staf. Luar biasa. Iya, ajang faculty, bukan dekota. Gitu. Jadi kita serius untuk memompa capaian-capaian yang seperti ini. Kemudian ini ada staf outbound permanen Pak Febdian di UKM. Jadi staf outbound itu kan kaitannya itu terkait dengan bagaimana aktivitas kita mengajar di institusi luar. Oh iya. Gitu ya. Luar negeri maksudnya. Nah, ini memang sejauh ini kita sulit. Yang sering adalah part time. Yang sering adalah part time. Kita melakukan pembelajaran ke luar, tapi hanya dalam kurun waktu yang kurang dari ekivalen 3 bulan. Nah ini sudah banyak. Kita kongkow-kongkow dalam conference saja sudah masuk part time itu sudah, apalagi Zoom gitu kan. Tapi kalau kita ingin terhitung sebagai full time ini sarepotan ini harus lama. Nah, kita di Departemen Fisika ini alhamdulillah Pak Febdian itu sudah melakukan itu. Ini berarti dalam jangka waktu berapa ini Pak? Dalam jangka waktu 1 semester? Kalau kontraknya 1 tahun, tahun. Sehingga 2 semester. Tapi yang sepengetahuan saya, Pak Febdian ini di UGM itu sudah 2 tahun ini. 2 tahun. Sama halnya dengan Prof Azizan menjadi ajang faculty di kita. Sudah 2 tahun ini. Pak Febdian menjadi dosen tamu pembimbing eksternal supervisor, thesis supervisor juga sudah 2 tahun. Sehingga capaiannya nanti ada 2. Pak Febdian sebagai staff outbound, dan itu memperkaya data staff outbound Departemen Fisika. Yang kedua tentang mahasiswa Pak Febdian di sana, jadi gitu. Student inbound buat kita, gitu kan. Pak. Nah ini harus kita kelola dengan baik data-data semacam ini. Ya tentu saja tidak hanya Pak Febdian, mungkin juga ada Bu Riris. Bu Riris membimbing beberapa mahasiswa dari pembimbingan PO bersama dengan Prof Kalai ya dari UN atau dari Malaysia gitu. Itu bisa. Atau saya membimbing bersama Dr. Paula siswa master mereka di sana atau PhD mereka di sana. Nah, ini harus terhitung. Tapi setidaknya kita harus memiliki dokumen PKS, dokumen kerjasama untuk bisa dicatatkan. Kalau dengan Malaysia, insya Allah kita sudah memiliki semuanya. Tetapi yang saya masih perjuangkan saat ini adalah dengan Aston University karena ini belum punya, kita belum punya MOU atau MOE, belum punya. Kita harus inisiasi ini sehingga aktivitas kita yang dengan Aston, baik yang dari Pak Yasin dengan Photonics maupun saya yang dengan EBRI itu harus bisa difasilitasi, terhitung sebagai student outbound ataupun student inbound atau staff outbound. Itu terkait dari staf dosen kita yang keluar ataupun dari student dari. Nah, untuk yang student kita yang di luar negeri bagaimana Pak? Apakah ada? Kalau ini relatif lebih mudah ya, karena kita sudah punya beberapa program joint conference, apakah itu Jowobas atau mungkin conference yang lain, yang itu bisa mengeksposkan student kita untuk ikut ke sana. Nah itu sudah langsung terhitung sebagai staff outbound luar. Tetapi yang di tahun 2021 ini sekali lagi ini istimewa, kita memiliki satu student yang outbound keluar dan full time. Iya, walaupun masih online. Ya tapi alhamdulillah Pak, suatu prestasi. Iya, artinya satu kita memiliki pengalaman pertama, kedua dananya kan ringan. Kalau online gitu. Ya. Dan dia memang belum berhasil untuk bisa bersaing di kompetisi mereka di Osaka. Jadi namanya Imazda. Selamat ya untuk Mas Imazda yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Mas Imazda ini
bisa masuk ke seleksi bukan sama school loh ya, semester reguler mereka. Semester reguler mereka full time. Hanya online gitu, di Osaka Uni gitu. Dan di sana ada beberapa kompetisi gitu. Kompetisi tentang pembuatan ini, pembelajaran ini dan sebagainya. Masih ikut, tetapi belum menang. Nggak apa-apa. Next time dicoba lagi. Lagi. Ya itu prestasi-prestasi dari student dan staff outbound. Tapi setidaknya mereka Mas Imasda ini kan sudah punya link ya Pak ya, baik itu teman-teman dari studennya mereka sendiri, baik itu dari dosennya dari sana juga. Ya, jadi memang khusus untuk student-student yang seperti ini yang sudah terekspos, kita juga punya beberapa sebelumnya alumni kita yang sekarang baru saja graduate, itu Mas Fajar. Fajar Valiatus Unus. Mungkin juga di TB saya tidak terlalu hafal yang di TB. Seingat saya si Rajudin juga bagus gitu kan. Nah, mahasiswa yang sudah terekspos seperti ini itu levelnya itu langsung seperti setengah dewa gitu gitu ya. Artinya apa? Standar mereka berbeda, gitu. Capaian mereka, rencana mereka itu berbeda. Nah ini yang harus kita eksposkan ya. Mahasiswa yang berkuliah di sekolah kita, di School of Physics, School of Biomedical Engineering, baik master maupun undergrad itu harus memiliki experience seperti ini. Supaya kita memprosesnya mudah, mereka sendiri juga giat. Ini yang sebetulnya lebih kita arah, baik aktivitas student outbound maupun staff outbound. Tentunya perlu dorongan dari dari departemen juga dari fakultas, universitas. Ya, oleh karena itu mumpung sekarang masih online, mahasiswa itu bisa lah melakukan banyak aktivitas yang sifatnya itu murah. Ya. Tidak terlalu costly lah ya, kita bisa melakukannya dengan online dan itu sama, catatannya sama di perankingan internasional sama, tidak ada beda. Dan lebih jauh lagi kita terekspos internasional itu penting. Terekspos internasional bagi mahasiswa itu penting. Pun juga bagi dosen untuk CV ya, untuk karir. Baik itu terkait dengan prestasi inbound dan outbound. Kemudian untuk perkuliahan kita Pak, perkuliahan kita kan ada dua ya Pak ya, sinkronus dan asinkronus. Untuk yang online, betul. Nah kemudian untuk materi perkuliahan asinkronus ini bagaimana Pak? Jadi begini, ini memang satu hal yang sifatnya kita belum terbiasa memang dengan material asinkronus itu memang belum terbiasa. Kayak gini ini kita ini kan asinkron sebetulnya ya. Kita asinkron, kita mau capek ayo minum dulu ya, minum aja gitu. Terus nanti ngomong lagi kayak gini asinkron gitu. Dalam banyak hal pola-pola pembelajaran asinkron itu menguntungkan dan memudahkan. Tetapi kita mengajak para dosen untuk berubah dari metode sinkron menjadi asinkron khususnya untuk yang online ini itu memang tidak mudah. 2021 awal kita sudah menginisiasi ini tapi juga belum bergerak. Tapi akhirnya toh lambat laun ya dengan sedikit ada reward lah gitu ya, dengan sedikit ada fasilitasi gitu. Akhirnya banyak juga loh. Terus terang sudah 35%. Mungkin sekarang sudah lebih karena ini masih progresif kan. 35% materi kita itu sudah memuat pembelajaran asinkron. Gitu kan. Jadi ya teman-teman memang awalnya masih waduh renderingnya lama gitu. Waduh materinya kurang bervariatif. Waduh malu gitu ada kan itu harus recording ya, harus ya itu kita harus akui tidak mudah dan harus mau berubah. Harus mau. Intinya itu. Saya sendiri kayak gini. Awalnya kagok ya Pak? Awalnya kagok, malu di depan kamera. Aduh kita di syuting. Dilihat Pak kameramen. Aduh dilihat kameraan. Padahal itu ya HP kita tadinya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya harus kita biasakan. Nanti ada Bu Fitri, ada saya, ada Bu Nurul, ada Pak Edo, ada Bu Osma, ada Mas Alfian, atau yang lain, Bu Nuril dan sebagainya. Pak Adri, semuanya bisa duduk di kursi ini. Ini kan kursi yang ada di departemen itu. Jelek kursinya tapi ya juga lumayan lah, bagus lah ini gitu ya. Mungkin ada yang kangen dengan Pak Adri ya Pak ya? Iya gitu. Mari kita undang nanti Pak Adri khusus dalam seksi podcast kedua atau ketiga tentang satu topik tertentu ya. Siap-siap ya Pak Adri ya. Gitu ya. Nah, itu tentang pembelajaran asinkron. Kemudian satu lagi ini ada prestasi lagi dari Departemen Fisika yakni melakukan 2 international conference Pak. Bagaimana Pak itu Pak? Ya jadi kita itu sudah banyak ya berpartisipasi untuk kegiatan international conference baik yang milik kita maupun yang milik teman kolaborator kita gitu ya.
Jadi idealnya itu kita itu sama lah, hidup di bertetangga di rumah kita. Kalau kita diundang kita datang, kalau kita ngundang mereka datang gitu. Dan jadi di Departemen Fisika yang betul-betul milik kita itu kita memiliki HPA. Sudah terlaksana 1, 2, dan 3. 3 kali. Itu berangkat dari yang dulunya seminar nasional kita, Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya. Kemudian kita ubah menjadi International Conference, HPA, International Conference Physical Instrumentation and Advanced Materials. Sudah 1 tahun 2016, 2 tahun 2017, 19, kemudian 3 di 2021. 2 tahun sekali ya Pak ya? 2 tahun sekali. Jadi kita sudah melaksanakan 3 kali, hanya yang ketiga ini agak unik. Kenapa Pak? Karena setelah yang kedua itu ada kolega kita yang ada di Universitas Jember, karena kita berkolaborasi dengan mereka, mereka ingin belajar melakukan international conference. Maka boleh nggak kita memiliki bersama, menjadi co-host gitu. Boleh, silakan, kenapa tidak? Maka 2021 ini sebetulnya itu dilaksanakan oleh teman di Fisika Universitas Jember. Dan mereka juga senang, sekarang sudah mulai naik ke publisher gitu kan. Mereka mengarrange bagaimana editorial board, bagaimana review dan sebagainya. Nah, itu juga menjalin keterkaitan dan kedekatan kita dengan teman-teman di Fisika Jember ya. Halo. Ya, mungkin ada yang mendengarkan podcast ini ya. Jadi teman-teman di Fisika Jember, khususnya di prodi atau jurusan fisika, mereka sudah engage lah dengan international conference kita. Nah, selain itu, khususnya yang untuk 2020, saya kembali ke yang 2017 saja. Kita juga sudah memiliki ISIM. ISIM itu international conference yang dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya UI, ITB, ITS, UGM, Pajajaran, UIPB, UNER, dan ada anggota baru Universitas Negeri Padang. Jadi ini memang hal yang sifatnya itu gotong royong lah ya. Jadi muter-muter. Nanti mungkin akan kebagian ke kita lagi, tapi mungkin ya entah 7-8 tahun ke depan. Yang jelas kita sudah melaksanakan ISIM kedua di tahun 2017. Nah, yang tahun 2021 ini, khusus 2021 ini kita punya ITSTAP ya. ITSTAP itu International Conference Theoretical and Applied Physics. Ini sebetulnya ini bukan milik siapa-siapa, ini milik asosiasi khusus untuk fisikawan di Indonesia. Saya harap seperti yang ada di Asosiasi Biomedical Engineering, ini teman-teman di Biomedical Engineering juga harus punya keaktifan yang seperti ini. Nah, Bu Osma, Pak Alfian, Bu Riris ya, ini Bu Fitri sendiri, semuanya harus engage dengan international conference yang ada di konsorsium mereka. Gitu. Nah, kita di Fisika sudah ada ITSTAP, dan untuk 2021 sampai 2025 nanti kepengurusan ITSTAP atau kepengurusan PSI ya sekarang, dulu HFI, sekarang diketuai oleh Prof. Suryani dari UNER gitu kan. Bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia. Bukan Persatuan Sepak Bola PSI itu Physicists Society Indonesia. Ya. Jadi saat ini sampai 5 tahun ke depan itu Prof. Suryani. Jadi kita harus aktif mendukung itu. Jadi kita aktif dalam kegiatan internasionalisasi kita juga membantu aktif dalam regional Surabaya. Jadi UNESA, ITS, kemudian semua perguruan tinggi yang ada prodi fisikanya masuk dalam asosiasi PSI di region Surabaya. Baik, itu terkait dengan ITSTAP dan conference yang telah kita lakukan begitu ya Pak. Ya. Kemudian ini ada yang baru ya Pak ya. Baru yang sedang diangkat, yang baru kemarin kita rapatkan gitu ya Pak ya. Terkait dengan pembelajaran case base Pak. Ya. Itu bagaimana dan upayanya bagaimana? Mungkin Pak Heri sudah menelaah, ini nanti kesulitan-kesulitannya seperti apa. Ya. Baik Pak. Ya. Case base ya. Ini kan sebetulnya salah satu metode dalam pembelajaran berbasis studi kasus. Iya. Ini sebetulnya gaya paling dekatnya adalah dunia medis. Kalau fakultas kedokteran menggunakan teknik ini itu udah lama, udah nggak ada aneh-anehnya gitu. Tapi kita yang ada di sains itu dari dulu juga sudah ada kok ini. Karena apa? Contoh ya, praktikum itu kan sebetulnya case base semua. Iya. Ya, sebetulnya. Tetapi mungkin yang dimaksudkan di sini adalah bergeraklah hanya tidak di praktikum saja. Bergeraklah ke kasus-kasus yang lebih real yang menambah keterampilan mahasiswa dan wawasan mahasiswa melalui kasus yang Anda sodorkan. Ikro gitu ya Pak? Iya. Ikro. Ini tidak mudah.
Kenapa? Satu jelas pandemi. Pandemi benar. Satu jelas pandemi. Karena apa? Menunjukkan kasus itu kalau online jauh lebih sulit. Memilih kasus saja sulit, apalagi menunjukkan. Belum menjelaskannya. Belum menyelesaikannya, Pak? Iya, belum menyelesaikan. Tapi semua pasti bertahap. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan di departemen, kita masih mentargetkan hanya 20%. 20% dari semua mata kuliah yang ada di kurikulum kita, masing-masing di S1 maupun di TB, itu sudah di case-based learning kan. Gitu. Nah, itu apa saja? Ya kita memilih yang mudah dulu. Kita pilih mata kuliah yang selama ini sudah dekat dengan metode case-based. Harapannya supaya kita tidak terlalu banyak effort. Biasanya mata kuliah pilihan yang dekat dengan aplikasi itu kita case-based kan. Dan tentu dosennya pun juga harus berkomitmen gitu. Nah, satu hal yang sering ditanyakan, ono duite apa ora gitu kan. Jadi kalau kita mau mengajar case-based ini ada lebihnya enggak dengan yang kalau kita mengajar tidak case-based. Kalau tidak ada ya kita milih yang ground state saja gitu. Enggak usah yang excited state. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah mendiskusikan, ya nanti kita akan usulkan kalau memang ada yang berkomitmen untuk case base, tentu ada ya sedikit lebih banyak effort, lebih banyak reward gitu kan ya. Jadi usahanya lebih, ada rewardnya sedikit lebih banyak. Berapa ya nanti kita evaluasi gitu. Masih dalam rahasianya Pak Heri. Kalau ini biasanya sih Bu Sekretaris Bu Nuril. Bu Nuril ini. Iya. Dia nanti Bu Nuril dengan Wadek 2 yang menyelesaikan. Okay. Kemudian untuk proses assessment, Mbak. Ini ada yang beredar itu masih tidak terlalu jelas. Ya, itu bagaimana, ya. Pak? Jadi assessment atau quality assurance itu apakah itu di ASIN ya, International Accreditation atau internal kita itu semuanya pasti bertahap. Semuanya pasti bertahap berjenjang. Jadi ada BPM di level universitas, ada SPM di level fakultas, ada GPM di level prodi. Nah, GPM ini kan karena ini kepengurusan baru ya, baru berganti dulu dari Bu Nuril kemudian ke Pak Yan. Nah, Pak Yan tentu pasti perlu belajar. Dari SPM juga berganti, tentu tim SPM juga perlu belajar. Belum lagi situasi dari yang tadinya tidak online menjadi online. Ini juga harus kita sikapi. Aturannya jadi tidak pas semua gitu. Medan juangnya berubah, perangkat yang kita gunakan tetap. Lah ini kan jadi masalah. Ini kita juga harus sesuaikan, harus belajar ulang gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang kurang jelas, kurang pas itu kita maklumi. Tapi saya minta juga ke Pak Yan sebagai GPM itu menyesuaikan saja dengan yang ada di SPM sambil kita bantu melalui Sofia. Jadi Sofia itu sebetulnya kan sistem yang mengawal proses assessment kita sehingga kita tertib mengikuti kaidah akademik yang ada gitu kan. Benar. Dan itu semuanya ada recordnya. Ini kan memudahkan. Hanya masalah form, masalah report ya. Masalah report ini Sofia gaya reportnya begini, SPM mintanya yang seperti ini kan harus sesuai supaya tidak GPM-nya nggak bingung gitu. Nah ini kita akan sesuaikan. Jadi yang seperti apa sih yang diminta? Seperti ini, oke kita akan sesuaikan. Nah, menyesuaikan ini cepat kok. Karena Sofia sudah banyak database-nya ya Pak, tinggal disesuaikan. Jadi database-nya sudah ada, tinggal reportnya aja gitu. Ini cepat. Baik, begitu dari serangkaian tadi kita sudah mendengar apa saja prestasinya dari Departemen Fisika itu tidak terlibatlah semuanya akademik kita, baik itu dari dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa itu semuanya masuk lingkaran prestasi dari Departemen Fisika. Begitu. Ya, memang mereka tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, iya, benar. Baik, terima kasih kepada Pak Heri juga yang telah memimpin Departemen Fisika karena sudah mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Amin. Kemudian tadi prestasi, sekarang kendala-kendala apa sih yang telah kita lalui bersama di tahun 2021 ini ya Pak ya? Ya, mungkin terkait dari perkuliahan yang kognisi offline yang masih belum efektif ini, betul. Pak. Jadi untuk kognisi offline ini memang sangat banyak dimensi kesulitannya, mulai dari letak mahasiswa yang masih di kota asalnya, ya toh? Iya, benar, atau bahkan yang sebetulnya tidak jauh dari gerbang Kertasusila, misalnya Gresik, Mojokerto, Bangkalan, Sidoarjo, Surabaya. Ini kan sebetulnya Lamongan kan tidak jauh ya, tetapi juga mereka masih ada perasaan bahwa apakah sudah aman. Ini kan masalah keselamatan. Mereka berhak untuk sehat gitu. Dan kita juga harus menerima situasi itu. Ketika
kita buka kelas ternyata yang datang 5 mahasiswa gitu. Ini kan juga jadi masalah gitu ya. Atau sebaliknya, mahasiswanya ada 5, dosennya nggak ada gitu kan. Diisi form online ya bersedia. Harinya mengajar jamnya nggak ada. Atau ada juga yang ini gagal paham atau memang sengaja seperti ini. Jadi mengajar itu hybrid gitu. Jadi maksudnya datang dosennya yang di rumah gitu. Dosennya mengajar di Zoom, di slide gitu kan, disorot. Tapi mahasiswanya di kelas gitu. Lucu juga sih, Pak. Iya, hybrid kan. Jadi hybrid dalam arah yang berbeda. Maksudnya hybrid itu kan ya dosennya tetap ada di kelas gitu kan. Mahasiswanya yang ada di apakah di sini apakah di rumah gitu. Ini enggak, dosennya di rumah, mahasiswanya boleh di kelas gitu. Ya enggak salah gitu, enggak salah juga ya. Enggak salah kok gitu. Ya memang kondisi pandemi ini memang menyulitkan. Cukup overwhelmed ya. Itu dari sisi yang teaching ya, Pak. Ya. Kalau misalnya dari sisi riset, Pak, bagaimana, Pak? Kalau riset ini memang tergantung dari gaya penelitiannya ya. Iya. Ada yang seperti saya ya, saya nggak perlu contoh yang lain ya, yang saya lakukan. Saya itu risetnya tentang gasifikasi, reaktornya itu setengah Paul Pickup besarnya. Besar sekali. Ya, saya letakkan di depan workshop itu, di depan bengkel fisika itu. Nah sekarang ketabrak jalan, ya saya jadi minggir. Tapi sebetulnya bukan masalah ketabrak jalan. Sekarang kan belakang kampus kita jadi jalan. Jadi jalan. Tapi masalahnya yang lebih utama adalah ketika kampus lockdown. Mahasiswa itu nggak bisa mengakses lab, nggak bisa mengakses alat. Iya, jadi berlama-lama kita ya sudah nunggu aja di rumah. Evaluasi data juga nggak ada, gitu kan. Progres diskusi juga nggak ada, gitu. Akhirnya ya saya keluarkan itu alat itu. Sekarang ada di Mojokerto. Tujuannya supaya mau PPKM, nggak PPKM wis iso masuk gitu. Jadi sudah lama alat itu. Saya sudah minta izin Wadek 2 untuk digeser. Jadi tapi mungkin beberapa teman yang lain juga masih tetap bisa melakukan eksperimennya seperti laboratorium material itu saya lihat masih ada aktivitas. Karena ya protokolnya dilaksanakan, aktivitasnya ya cukup di lab, alatnya jadi situ, bahannya di situ, jadi masih tetap jalan. Biofisika saya perhatikan juga masih jalan. Nggak apa-apa. Yang penting progresnya dijalankan. Baik, itu yang perlu diperhatikan sama mahasiswa ya, Pak. Mungkin mahasiswa ada yang belum tahu aturannya kalau misalnya diperbolehkan atau diizinkan untuk iya, jadi memang itu diupdate tiap waktu ya. Ketika kondisi COVID itu seperti bulan Mei, April kemarin, kita sangat-sangat strict. Semua dilarang mengakses kampus. Iya. Kita semua juga away dari kampus ini. Iya benar. Nah, tapi kalau sudah sekarang ini bahkan penjadwalan skripsi sekarang sudah bisa offline. Monggo kalau mahasiswa mau ujian offline supaya bisa ekspresif menjelaskan saya tuh menguasai materi ini gitu, bisa berdiri di depan kelas, bisa menjelaskan. Mungkin itu juga sebuah kebanggaan loh buat mahasiswa benar, daripada hanya sekedar menunggu respon tanya jawab dari Zoom gitu kan. Itu juga kita mengerti. Maka sejak saat ini kita berikan izin untuk meminta ujian skripsi melalui baik proposal melalui offline gitu. Yang nanti terekod di Sofia ya? Ya, itu terekod di Sofia. Semua berkas dan perjalanan administrasinya terekod di Sofia. Untuk waktu awal-awal Sofia muncul, Pak, itu apakah ada kesulitan sosialisasi ke mahasiswa, Pak? Ini menarik gitu. Ke dosen aja gimana, Pak? Ke dosen, ya kalau dosen saya lebih memilih biarkan mengalir. Karena apa? Ya dosen itu orang sibuk, saya paham. Orang sibuk terus dirumahkan. Nah ini jadi mendapatkan suatu tempat persembunyian yang nyaman gitu. Tapi whatever itu ya, saya melihat lama-lama kita juga akan terbiasa. Itu yang pertama. Kalau sosialisasi terhadap mahasiswa, sebetulnya mahasiswa itu kan diantara bingung dan gamang. Karena yang pertama mereka ingin semuanya jelas. Akhirnya mereka diinisiasi dan difasilitasi oleh ketua himpunan. Mereka mengusulkan, ayo kita diskusi online melalui Zoom, kita record gitu kan. Saya bersemangat. Karena apa? Pasti mereka akan tercerahkan, pasti mereka akan mendapatkan informasi dan itu terrecord, bisa di-share ke yang lain-lain. Tapi ternyata ya enggak juga. Yang lain tetap aja tanya gitu kan. Aduh, akhirnya saya menjelaskan berkali-kali. Ini suka dukanya sosialisasi yang ya mohon maaf saya harus bilang digital literasi mahasiswa kita atau komunitas kita masih kurang gitu kan. Apakah dalam membuka material, apakah dalam membaca material, apakah dalam menyaksikan video tutorial dan sebagainya itu kurang.
Tapi tidak hanya itu juga, tim kami pun juga menyediakan materialnya pun juga jauh dari sempurna. Ini juga kita akui gitu. Jadi ya oke, kita kurang, Anda juga masih berproses. Mari kita ikuti ini sehingga progresnya naik. Saya kira adik kelas angkatan yang masih belum waktunya untuk PKL dan proposal, skripsi maupun skripsi, itu sudah mempersiapkan dari sekarang. Oh, prosesnya nanti akan begini. Oh, mahasiswa itu harus menunjuk dosen pembimbing. Oh, dosen pembimbingnya harus melakukan clicking di sistem. Oh, approvalnya harus ada dulu sebelum proses selanjutnya dan seterusnya, baik PKL, proposal maupun skripsi. Jadi dosen sekarang sudah tidak perlu mau melihat mahasiswa ini eligible nggak untuk proses ini. Lah kalau Sofianya sudah merekam bahwa persentase nilainya belum cukup, bener, dia mau ngeklik sampai mouse-nya jebot juga akan terklik gitu loh. Itu sudah menjadi satu kemudahan dari sebuah sistem. Dan harapannya memang sistem akademik itu harus begitu. Bener. Harus seperti Sofia ini. Iya. Biar nggak banyak paper ya Pak ya. Iya, dan menggantungkan atau menumpukan pada staff, pada manusia sudah pasti banyak lewatnya. Kita sibuk gitu loh. Manusia itu tidak bisa punya konsistensi, pasti lupa, pasti sibuk. Nggak bisa. Itu kegiatan perkuliahan. Nah, ini kita lihat sendiri, ini suasana di kampus kita ini sepi-sepi aja Pak, ayem-ayem aja gitu Pak. Apakah ada perbedaan Pak antara kegiatan mahasiswa di semester yang kemarin genap kemudian sama semester yang sekarang itu? Apakah ada peningkatan karena sudah penurunan level ya Pak ya? Dari level sebetulnya secara umum sudah ada peningkatan, khususnya para petugas akhir. Mereka sudah tidak canggung datang ke lab. Yang masih jadi masalah itu kan memang perkuliahan kelas gitu. Dan kelas ini mereka sudah nyaman untuk hanya memasang Zoom kemudian tampil di situ gitu. Itu kenyamanan tersendiri. Dosen pun juga tinggal ngobrol, nggak perlu ganti baju gitu kan, nggak perlu naik kendaraan, nggak perlu berpanas-panas. Ini yang memang perlu effort, usaha untuk mengembalikan habit kebiasaan mereka untuk melakukan perkuliahan offline kembali. Ya memang kita tidak mungkin bisa kembali 100%. Tetapi kita juga tidak mungkin melakukan seperti ini terus. Ini yang harus dipahami. Jadi kita harus ada upaya untuk kembali ke kampus. Jadi saya di podcast ini saya juga menyampaikan kepada para mahasiswa, dosen, ya, karyawan, tendik semuanya, ayo kita kembali ke kampus. Kalau tendik sudah hanya 1 hari kalau nggak salah untuk bisa work from home. Gitu. 4 harinya harus sudah absen fisik di kampus. Jadi ini yang harus kita, ya mudah-mudahan perlahan kondisi pandemi ini Omikron juga tidak terlalu berbahaya, kemudian kita juga lebih kuat, vaksinasi juga lebih banyak, akhirnya COVID ini menjadi seperti flu biasa gitu, tidak berbahaya dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Berarti angka partisipasi dari baik itu dosen maupun mahasiswa sudah meningkat begitu ya Pak? Ya, kalau terhadap semester genap yang lalu sudah meningkat. Cuman kalau langsung ditanting untuk kuliah offline, memang masih sebagian ada yang belum bisa, kita menghargai. Tidak harus kemudian mereka harus mau. Gitu. Kalau belum, ya kendalanya apa kita coba selesaikan. Bahkan 1-2 tatap muka dari misalnya 11 atau 12 tatap muka itu baru bisa dilakukan secara offline, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan semester depan nanti lebih banyak. Dan itu juga ada usaha dari fakultas, kita tidak boleh menutup mata. Jadi Wadek 1 juga menyampaikan bahwa 10 mata kuliah yang siap untuk di-online kan, 10 mata kuliah yang siap untuk di-offline kan, silakan didaftarkan. Supaya fakultas lebih siap dari awal, termasuk infrastrukturnya, kameranya gitu kan. Benar. Karena kan apakah memang sudah 100% offline atau masih hybrid? Kalau masih hybrid kan juga masih pakai kamera-kamera kayak gini kan? Benar Pak. Nah itu harus ada infrastruktur. Selama ini ya baru 2 kamera mau memfasilitasi sekian banyak gitu. Ya itu juga jadi kendala. Tapi saya apresiasi fakultas juga mengupayakan itu. Mudah-mudahan semester genap nanti lebih banyak kamera, lebih banyak kelas yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran hybrid atau offline. Baik, mungkin itu suka dukanya kuliah offline dan online yang kita upayakan offline di semester gasal ini ya Pak ya.
Ayo teman-teman semuanya, kalau misalnya sudah terlalu nyaman di rumah, mari kita bersama berkumpul, belajar, interaksi, bertukar pikiran gitu ya Pak ya. Sharing. Mungkin ada ilmu yang lain, ada tambahan pengetahuan dari teman yang lain, kita bisa sharing dan berkumpul di kampus tercinta kita. Kemudian itu terkait perkuliahan Pak. Ini kan karena pandemi ini banyak kegiatan yang online gitu ya Pak. Iya. Tadi sudah dibahas MBKM Pak. Betul. Lah ini apakah di semester gasal ini juga meningkat kegiatan teman-teman adik-adik mahasiswa ini? Apakah sama-sama aja Pak trennya Pak? Jadi MBKM ini memang masih sangat gloomy ya, masih sangat banyak kendala kita khususnya untuk disiplin ilmu kita yang ada di S1 Fisika. Kalau yang S1 Teknik Biomedik relatif mereka lebih mudah. Saya tidak tahu apakah karena standar yang diterapkan berbeda atau karena memang open mindset-nya itu memang berbeda. Tapi relatif jumlah S1 TB lebih banyak untuk ber-MBKM dibandingkan S1 Fisika. Saya ingin menggarisbawahi kendala yang ada itu rata-rata bukan dari tata caranya, tetapi dari proses rekognisinya, terkonvert atau tidaknya ke mata kuliah kita. Ini yang menjadi permasalahan besar. Dan dari jumlah itu pun kita juga masih belum bisa banyak. Mata kuliah yang bisa terkait dengan MBKM di Departemen Fisika atau di S1 Fisika itu hanya kira-kira tidak lebih dari 30%. Sehingga relatif stagnan. Karena apa? Setelah kita lihat seperti magang bersertifikat pun dan sebagainya itu kalau kita kembalikan kepada ini di luar di luar videonya Pak Menteri loh ya. Iya. Karena Pak Menteri kan sudah menyatakan kalau misalnya ada komplain loh ini aktivitasnya apa, mata kuliah terkonversinya apa kok nggak nyambung gitu kan. Jawaban Pak Menteri kan memang tidak harus nyambung. Justru kalau nyambung ya di situ aja, nggak usah keluar kan gitu kan. Jadi di luar itu semua awal proses kita mempelajari atau mengerti tentang MBKM ini juga tidak mudah. Kita awalnya berusaha untuk memperkan aktivitas di luar dengan mata kuliah kita. Tapi akhirnya Pak Menteri juga membebaskan. Kalau misalnya aktivitas di luar betul-betul di luar aktivitas kefisikaan misalkan gitu kan, materi yang di luar kefisikaan, ya nggak apa-apa, diadopsi aja dalam SKL atau SKPI atau mata kuliah yang general gitu. Tapi akhirnya kan itu menambah beban. Jadi di samping internal kita juga punya kurikulum yang baku, kita juga harus dibebani dengan tambahan-tambahan seperti ini. Ya memang ini dinamika. Kita nggak berubah seperti ini, tambah ketinggalan, kita berubah seperti ini, berhantaman dengan yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Benar. Ayo bagaimana? Masa listrik magnet orang mengajar di SMA minta dikonversi dalam listrik magnet. Di SMA itu nggak mengenal kerr, medan vektor, di sini harus belajar medan vektor dan sebagainya. Ini masalah, gitu kan? Jadi relatif kalau saya boleh bilang tetap. Tetapi mungkin saya bisa menyampaikan kecenderungan di semester genap nanti itu ada dua. Kalau misalkan tetap pandemi, tetap seperti ini online, pasti akan tetap seperti ini. Tapi lebih baik lagi Pak? Belum, karena untuk lebih baik menurut saya akan butuh waktu sekitar 2-3 semester. Karena apa? Tim konverter itu juga perlu untuk bisa menurunkan ketidakikhlasannya. Ini bahasa yang baru ini. Mas Menteri kan bilang legowo kalau mahasiswamu kuliah ilmu yang ini, yang itu, yang mungkin di luar dari kompetensi yang Anda bangun. Legowo, ikhlaso gitu loh. Nah ini belum, ini butuh waktu ini untuk menurunkan. Sekarang dikeluarkan aturannya, sekarang langsung bisa legowo, enggak. Dosen masih dikonversi, nggak bisa itu SKPI. Iya. Ini dikonversi, ya nggak bisa juga itu SKPI. Lah KB jadi SKL dan SKPI gitu loh maksud saya. Jadi ini tidak mudah, kita harus menunggu. Tetapi kalau ini nanti menjadi offline. Nah ini bisa dua hal. Apakah semakin naik? Karena apa? Dengan offline mahasiswa nggak bisa milih. Iya Pak. Mahasiswa nggak bisa melakukan dua-duanya. Harus memilih salah satu. Apakah 100% keluar atau 100% di dalam nggak usah keluar, gitu kan? Karena kalau keluar dan ke dalam itu juga dilakukan yang bersamaan. Pasti memilih yang terjangkau, Sidoarjo gitu kan. Itu pun juga pasti capek mereka itu melakukan dua-duanya. Jadi, atau enggak kalau ini Pak, yang di sini offline, mungkin yang MBKM di luar itu online. Itu pun juga kembali pada
tata cara gaya kita dalam menerapkan aturan akademik. Kalau kita masih memperkenankan kuliah online, maka mahasiswa bisa keluar kan gitu kan, melakukannya di sana offline, di sininya online. Tetapi kalau di sini juga menuntut offline, sedangkan MSIB dan sebagainya magang-magang bersertifikat itu juga harus offline, ya pasti mereka harus memilih, nggak bisa mereka membelah dong, gitu kan? Ini yang menurut saya. Tapi mungkin dengan kondisi offline semuanya menjadi lebih jelas, mungkin bisa jadi kan, dan semua menjadi jelas, semua menjadi mudah, itu harapannya. Masalah mahasiswa nanti akan lebih banyak yang berpartisipasi dalam MBKM atau tidak, kita lihat nanti. Saya tidak bisa menentukan sekarang, karena ya itu belum pernah kita punya pengalaman seperti itu. Oke, baik, disitulah sekelumit kendala yang dihadapi Departemen Fisika di tahun 2021 ini selama pandemi COVID-19 begitu ya. Ya. Kemudian ini Pak, apa yang perlu kita siapkan Pak di tahun 2022? Mungkin ada gosip yang beredar sudah ada upaya offline begitu Pak. Nah, kalau misalnya tetap online bagaimana Pak dalam dua opsi tersebut? Iya, jadi memang kalau kita bicara ke depan di tahun 2022, kita pasti akan berhadapan dengan kondisi COVID-nya bagaimana, Omikron ini bagaimana, strain baru ini bagaimana, atau bahkan mungkin setelah Omikron. Mungkin setelah Omikron ada strain baru dan mudah-mudahan tidak menjadi lebih ganas, turun dan akhirnya menjadi virus biasa begitu. Kalau sekarang gini, kalau pandeminya terus berjalan gitu kan, maka kita harus tetap meningkatkan angka partisipasi offline dari mahasiswa dan dosen. Karena khususnya untuk praktikum itu sudah tidak ada cara lain. Kalau kita hanya melihat video streaming dan sebagainya, praktikum kok melihat video gitu. Kalau melihat video aja kan drakor aja bisa gitu ya. Jadi ya kita tidak mengarah ke sana lah. Kita harus tetap meningkatkan angka partisipasi praktikum offline. Kuliah offline-nya kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya sebetulnya sudah seperti semester gasal kemarin, harusnya sudah bisa. Karena yang peak dan menakutkan itu kan sampai Agustus ya, Juni, Juli, Agustus ya. Yang cerita duka sedemikian banyak itu memang Juni, Juli, Agustus. Tetapi setelah itu kita sebetulnya relatif bisa offline. Tapi angka partisipasinya masih kecil. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian kita juga harus melengkapkan beberapa fungsi yang ada di Sofia, sehingga bermanfaat untuk self evaluasi. Ini kita tahu lah Sofia itu baru 50% kita bangun, kemudian fasilitasi yang lain seperti surat menyurat itu masih ya 30% berjalan. PA kita Mbak Alia juga baru gitu ya. Jadi semuanya seolah-olah memang start from scratch. Enggak apa-apa, kita terus berproses gitu. Terus menambah pembelajaran asinkronus karena nanti kalau memang pandemi ini terus, ya pasti moda-moda asinkron ini sangat membantu. Membantu apa? Dosen untuk ambil nafas gitu, take some breath. Iya. Karena kalau sinkronus terus, dari Zoom ini geser ke kuliah berikutnya, Zoom lagi, meeting semuanya Zoom, itu mulai melek sampai mau tidur lagi, mancep di Zoom itu. Duduk terus. Iya. Gitu. Yuk gimana Pak? Nah, yang jelas kalau saya plus saya bertambah. Mata saya sekarang sudah plus 1,5. Gitu. Awalnya 0 ya Pak? Wah, awalnya sudah 1/4. Oke. Itu terus tata cara komunikasi. Ya, tata cara komunikasi ini yang kita harus perbaiki. Tadinya pakai WA nggak efektif. Pakai email tambah nggak efektif. Pakai email grup supaya sekali kirim semuanya dapat, juga sebagian membuka sebagian tidak gitu kan. Kemudian ya sudah kita pakai podcast seperti ini aja. Ini kan sebetulnya ganti-ganti dari untuk sosialisasi, penjelasan ke mahasiswa, rapat departemen, ini sangat membantu seperti ini. Kita tinggal render hasil ini, kita upload ke media YouTube atau platform-platform sosial media yang lain, Instagram, semuanya bisa mengakses. Gitu. Kemudian kalau misalnya tidak pandemi. Ya, jadi pandeminya misalnya sudah berakhir. Sudah aktivitas offline offline. Nah, ini kita harus segera mengembalikan habit semua mahasiswa dan dosen kembali ke kampus. Ini pasti harus. Jadi mengembalikan spirit kita yang awalnya sudah nyaman. Iya. Kita itu sebetulnya kalau ditanya itu kita sudah rindu kok sebetulnya ke kampus itu. Rindu semua yang sudah di rumah itu rindu ke kampus. Tapi kalau
ngajar kayaknya enak di rumah gitu loh. Ini loh yang jadi ya jujur lah, saya sendiri juga begitu gitu. Cuman masalahnya begini, terlepas dari itu semua, kalau experience yang saya dapat, saya ngajar dari rumah gitu ya, enak, pakai celana cekak, pakai sarung gitu, yang penting ngobrol di depan Zoom sudah selesai. Tapi permasalahannya, lah anak saya juga butuh kuliah atau butuh sekolah, yang Zoom juga di rumah. Situ ngomong saya harus diam. Kalau saya ngomong dia mesungut-mesungut, waduh mengganggu gitu, it's disturbing. Jadi ya ini jadi masalah. Kita harus menyelesaikan itu. Kemudian juga menginisiasi beberapa program baru tentang khususnya yang bisa memfasilitasi MBKM secara offline. Ini harus, karena MBKM ini mau tidak mau ya harus berjalan sampai 5 tahun ke depan. Mas Menterinya kan masih tetap di Mendikbud gitu kan. Jadi ya kita harus melaksanakan MBKM, sehingga ya apakah online apakah offline MBKM harus terfasilitasi. Hanya cara memfasilitasinya pasti akan berubah. Itu yang harus kita kejar. Itu terkait sekelumit suka duka perkuliahan offline dan online untuk jangka di tahun 2022 ya. Setidaknya 1 semester dulu ya, kita sulit memprediksikan atau memproyeksikan di semester genapnya agasalnya 2022. Baik. Yang genapnya aja dulu yang 2022. Benar. Baik Pak, ini ada isu terkini yang cukup penting, yakni persiapan atau perpanjangan dari ASIN di tahun 2022. ASIN ya. Iya, Pak. Ya ini specifically untuk yang S1 Fisika ya. Untuk S1 Fisika itu kan kita sudah terakreditasi ASIN. Jadi tahun 2023 tadi nanti kita harus melakukan renew bahwa akreditasi ini sudah selesai, harus diperpanjang. Nah, kita perlu persiapan. Tentu saja persiapannya harus menjawab janji-janji kita di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dan itu harus sudah kita persiapkan sejak 2022. Jadi meskipun renew-nya di 2023, pengiriman dokumen sejak 2022. Oleh karena tahun itu, depan ini, Pak. Tahun depan ini. Oleh karena itu masuk ke agenda kita di tahun 2022. Apa saja? Termasuk pengadaan infrastruktur alat. Kita tetap mengusulkan ke UNER bahwa alat-alat yang diminta atau direkomendasikan oleh ASIN supaya rasio mahasiswa terhadap alat, grup kelompok eksperimen terhadap alat yang dipegang atau yang dioperasikan itu tidak lebih dari 1:2 gitu. Jadi jangan 3 atau 4 atau 6 bahkan gitu. Nah, ini kita perbanyak. Kita mengadakan selama ini kita yang lakukan kan memperbanyak kelas, mereplikasi kelas. Mereplikasi kelas itu berat. Kita harus menambah waktu. Tapi kalau mereplikasi alat itu kelasnya tidak bertambah, waktunya tidak bertambah, alatnya yang bertambah. Tapi alat bertambah, investasi duitnya yang mahal. Ini bertahap. Kita mengusulkan ke ASIN, ke UNER untuk membelikan itu. Kemudian juga menambah jumlah perkuliahan dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris. Karena kita berjanji bahwa di beberapa semester itu kita sudah mencapai 20-40% dari semua total kurikulum kita untuk dalam berbahasa asing, internasional. Sehingga ya kita memompa apakah materinya, apakah oral speech-nya atau dua-duanya atau penugasannya itu harus dalam bentuk dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga akan berpartisipasi dalam beberapa international competition. Nah, untuk yang ini saya memproyeksikan, menginisiasi supaya semuanya tahu ini sebuah project untuk berkompetisi di Bridgestone World Solar Challenge 2023 di Australia. Jadi kita akan menginisiasi, mendevelop, mengassembly sebuah mobil matahari atau solar cars untuk kita tandingkan di Australia tahun 2023. Mengapa kita masukkan 2022? Ini kan solar car itu kan seasoning. Kalau musim hujan kan nggak bisa. Iya. Jadi waktu kita ketoke dowo, tapi pada dasarnya cuman setengah tahun yang bisa kita manfaatkan untuk uji performance. Jadi harus kita awali sejak 2022. Dan rata-rata memang tim itu harus mempersiapkan minimal 2 tahun. 2 tahun. Dan untuk 2021 ini sebetulnya kompetisi ini di cancel karena pandemi. Mudah-mudahan 2023 sudah bisa berjalan lagi dan kita di 2022 mempersiapkan untuk itu. Gitu. Oke. Baik, begitu untuk sekelumit tentang Departemen Fisika. Nah ini Pak,
kita itu udah jenuh gitu ya Pak ya, kuliah online, apa-apa di rumah, buka Zoom, tutup Zoom, duduk lagi, paling tidur cuma malam karena seharian kita itu duduk, kita tuh jenuh Pak. Nah ini kita butuh suatu inovasi gitu Pak. Mungkin dari Departemen Fisika memunculkan suatu ide atau inovasi terbaru lah. Ini rencananya bagaimana Pak? Saya mendengar itu Pak Heri sedang mengupayakan tadi adanya solar car project gitu Pak ya. Nah itu boleh diceritakan Pak? Ya begini, sebetulnya motivasinya ya tidak hanya serta-merta karena kita ingin ikut lomba gitu. Itu bagian dari kegiatan internasionalisasi kita, akreditasi internasional kita, capaian internasional kita itu iya. Tetapi lebih ke arah kita itu memiliki satu research group atau kelompok bidang yang aktivitasnya itu sangat rendah, tidak terlalu diminati. Padahal menurut tracer dari semua lulusan fisika di prodi fisika di perguruan tinggi lain, yang namanya kelompok bidang keahlian atau interest group research instrumentasi elektronik itu biasanya paling laku di dunia industri. Mereka tahu tentang PLC, mereka tahu tentang microcontroller, mereka tahu tentang digital electronics, Arduino dan sebagainya. Tapi di kita kenapa menjadi lain gitu? Kenapa aktivitas ini tidak dominan? Oleh karena itu kita harus membangkitkan daya tarik, gairah, itu semangat teman-teman di instrumentasi. Saya menginisiasi, ini memang top down saya yang menentukan. Kita akan bangun solar cars. Walaupun solar cars itu tidak hanya melulu elektronik ya, ada juga PV di sana, ada juga photonics, ada juga mekanik gitu. Oleh karena itu kita juga ya membangun sebuah aktivitas supaya bisa digunakan sebagai mainan bersama dan kita punya capaian internasional gitu. Dari aktivitas itu harapannya aktivitas di riset grup instrumentasi elektronik ini menjadi lebih bergairah. Risetnya juga menjadi lebih semangat gitu kan. Dan mudah-mudahan akan ada produk gitu. Akan dihilirisasi. Itu yang kita tidak prinsipnya kita tidak muluk-muluk dengan sesuatu yang sangat di awang-awang. Benar. Tetapi kita harus sampai pada produk atau hilirisasi. Itu jauh lebih berat menurut saya. Dan kita akan capai itu. Itu proyeksi saya. Untuk mencapai hilirisasi produk itu tadi ya Pak ya. Apakah ada pihak eksternal yang nantinya akan departemen ajak untuk kerjasama begitu Pak? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita memiliki aktivitas solar car dan itu tentu saja tidak hanya elektronik, di situ ada mekanik, di situ ada sebutlah disiplin-disiplin ilmu yang kaitannya itu dengan GPS ya, Global Positioning System atau yang hal-hal yang tidak hanya sebatas elektronik. Itu ada banyak hal. Oleh karena itu kita akan menggait atau berkolaborasi. Mengkolaborasikan aktivitas kita itu dengan kemitraan yang ada di luar dan kita menunjuk atau memilih PT Inka Persero. Ya, produksi kereta api yang ada di Madiun. Ya, alasannya ada banyak karena yang pertama sebetulnya kita sudah pernah menginisiasi kerjasama dengan mereka sekitar tahun 2010 tetapi belum sampai pada aktivitas. Nah, kita ingin membangkitkan ini kembali. Kita ingatkan kembali, kita bangun komunikasi kembali. Dan alhamdulillah mereka welcome untuk diskusi awal setidaknya sampai dengan pola kerjasamanya bagaimana, kita akan fundingnya bagaimana gitu kan, aktivitasnya nanti akan dibangun seperti apa. Inisiasi ini ada dan besok hari Jumat kita akan diskusi online dulu. Hari Jumat besok ini Pak? Iya, Jumat besok ini. Jadi kita akan sekarang hari Kamis besok. Saya kalau bilang sekarang Kamis besok Jumat ini Pak Febian pasti angkat bicara ini. Itu lagi. Iyalah kalau sekarang Kamis besok Jumat. Enggak apa. Saya tetap mengingatkan ya Pak Feb ya. Kalau sekarang ini Kamis, besok Jumat gitu. Jadi besok itu Jumat setelah asar kita akan ada diskusi ya inisial lah ya awalan gitu. Walaupun awalannya tidak dari awal-awal banget, kita sudah menyepakati beberapa hal. Dan nanti setelah PPKM level 3 ini yang setelah Nataru ini kita akan kunjung ke sana gitu untuk membangun komunikasi yang lebih dekat, melihat workshop dan mudah-mudahan dokumen kerjasama bisa dibuat sampai akhirnya kita bisa siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dalam assembly solar car ini. Karena ini kolaborasi, kini harus mutual ini ya. Jadi kita mendapatkan kemanfaatan. Mereka juga harus mendapatkan kemanfaatan. Jadi bayangan kami
kita itu bisa memiliki solar cars, nanti bisa diterapkan sebagai ekopariwisata gitu. Ekopariwisatanya itu adalah kereta api yang dijalankan melalui PV, yang di situ nanti pangsanya ya boleh masyarakat umum, boleh siswa SD, SMP, SMA, karena begini, orang bisa punya wacana ke depan tentang green technology, tentang ramah lingkungan, tentang membuang sampah, jangan mengotori dunia ini. Itu tidak hanya serta-merta dari regulasi, dia harus diinisiasi sejak kecil. Jadi TK, SD itu harus diikutkan dalam pariwisata. Dalam hal ini adalah green technology. Kita mengusung solar cars, solar trains gitu kan. Kalau PT KAI yang selama ini kembangkan, bukan PT KAI, Inka maksud saya ya, itu mereka sudah beralih dari tidak hanya kereta tetapi juga bus. Jadi bus itu sudah menggunakan bus listrik. Karena memang teknologi yang lebih memungkinkan adalah teknologi listrik, belum teknologi listrik dari solar gitu loh. Lah kita satu tingkat lebih maju, solar car. Jadi vehicles berbasis listrik, tapi listriknya harus dari solar gitu, dari matahari. Nah ini kita lihatlah nanti prospeknya bagaimana. Tapi setidaknya kita bersemangat untuk itu. Ini kan berarti kan solar car ini transportasi ya Pak ya? Betul. Mungkin dari Inka, mungkin adakah mitra lain Pak? Mungkin dari government atau dari BUMN lain bagaimana? Sependek ini saya belum memproyeksikan beberapa yang lain, tetapi kalau dari teman diskusi, apakah ya kolega kita yang ada di ITB, ya kolaborator lah, itu biasanya mereka menyarankan Pertamina juga partner yang bagus loh. Gitu. Pertamina juga merupakan partner. Bahkan ada satu alumni kita yang di sekolah migas, dia mengajar di sekolah migas, bersedia untuk menghubungkan komunikasi ini dengan Pertamina gitu. Ya kita akan wait and see dulu ya. Kita menjalankan satu demi satu gitu kan. Toh ini juga program yang sustainability-nya bisa kita jaminkan 2-3 tahun. Ini multi years lah ya, nggak hanya 1 tahun 2022 saja. Jadi bila mana nanti di 2023 ada kompartemen lain yang ingin berkontribusi, kita akan sangat welcome. Dan memang dari semua solar cars yang ada di kompetisi tersebut, International Solar Race itu memang rata-rata partnership-nya itu lebih dari 20 gitu. Nggak bisa hanya kampus dan satu partnership gitu, nggak bisa. Tapi ini kan by proses gitu. Kita akan melakukan. Oke, itu adalah prestasi atau inovasi yang akan nantinya kita capai begitu ya Pak ya. Kemudian kembali lagi kalau masalah perkuliahan Pak. Iya. Untuk semester genap nantinya ini Pak, sudah dekat gitu ya Pak ya. Mungkin di awal Januari kita sudah memasuki semester genap gitu Pak di tahun 2022. Nantinya bagaimana Pak proses perjalanan perkuliahan ini nantinya Pak? Jadi kalau dari konteks pandemi sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa ini sangat erat kaitannya dengan apakah di level 1, 2, 3 gitu diizinkan atau tidak, itu regulasi. Tetapi kalau dari departemen yang bisa kita lakukan adalah kita akan menjaminkan apa-apa yang baik dan menguntungkan untuk mahasiswa. Itu kuncinya. Karena pandemi ini sudah sangat menyulitkan bagi mahasiswa. Menyulitkan dosen iya, tapi dosen ya tetap di sini-sini aja kan. Tapi mahasiswa itu kan nanti akan graduate, mereka akan mengisi lapangan pekerjaan, mereka harus berkompetisi dengan lulusan yang lain. Jadi kita harus concernnya ke mahasiswa, ke prosesnya ini loh. Jadi kami akan menjaga apa-apa yang sudah bagus dan sudah menguntungkan untuk mereka. Apa itu? Kita lihat apa bedanya perkuliahan kita di 2020 dan 2021, khususnya untuk yang S1 Fisika. Kalau yang S1 TB saya harus konfirmasi ke Bu Riris. Jadi permasalahan perkuliahan di S1 Fisika UNER, mungkin juga di S1 Fisika pada umumnya adalah ada beberapa mata kuliah yang sangat keras yang sulit untuk lulus. Nah ini kalau mereka tidak lulus, kemudian ingin mengulang, harus dijaminkan jadwalnya tidak crash. Nah selama ini kita menjaminkan tidak crash itu untuk mata kuliah yang sesemester. Duduk di semester yang sama tidak boleh crash, hanya itu. Tetapi ketika di semester yang berbeda, potensial crashnya banyak. Kenapa? Ya lihat gedung kita ya seperti ini. Kelasnya terbatas jumlahnya. Mahasiswanya saumbyo gitu. Saumbyo bahkan gitu. Sehingga tiap tahun bertambah begitu ya Pak? Bertambah gitu. Jadi kalau di fisika kita mengenal cross section ya. Cross sectionnya besar. Kemungkinan kebolehjadian dia untuk bertumbuh kan besar. Sehingga
ketika dia itu tidak lulus satu mata kuliah, contoh sederhana saja, fisika dasar. Dapat D misalkan gitu. Pasti mahasiswa itu cenderung untuk mengulang. Mereka mau mengulang di semester 3, nggak bisa. Mereka pasti akan crash dengan termodinamika lah, dengan mata kuliah di semester 3. Oke, semester 5, mau mengulang di semester 5, mereka pasti akan tumbuhkan dengan mekanika lah. Dan mau mengulang di semester 7, mereka pasti akan bertumbuhkan dengan mata kuliah di situ. Itu wajib dengan wajib itu. Sehingga seseorang yang tidak lulus di semester 1 mengulangnya di semester 9. Seseorang yang tidak lulus di semester 2 mengulangnya di semester 10. Nambah semester dong, Pak. Nambah 1 tahun. Waduh. Gitu rugi dong, Pak. Maka dari itu mungkin di prodi-prodi yang lain hal ini tidak terlalu menjadi soal, tapi kami di fisika ini menjadi soal. Kenapa? Banyak mahasiswa yang seperti ini gitu loh. Ketika banyak mahasiswa yang seperti ini kemudian di trace, berapa masa studi mahasiswa? Rata-rata 4 tahun 6 bulan. Waduh. 4 tahunnya itu 8 semester, 6 bulannya itu ketika dia mengodot itu tadi apa mengodot sampai memperbaiki menambah masa studi gitu ya. Itu menjadi 6 bulannya itu atau bahkan kadang-kadang 4,8. Ya karena dia baru bisa mengulang dan asumsinya langsung lulus loh ya. Iya. Atau langsung bungkus. Iya, langsung bungkus aja udah nyerah. Iya, udah nyerah udahlah diulang pun dia tetap gitu kan. Ya udah langsung bungkus gitu. Jadi tidak langsung lulus. Dah graduate gitu kan. Nah, ini jadi masalah. Oleh karena itu jadwal yang kita buat di 2021 genap kemarin itu sudah berubah terhadap yang 2020 dan sebelumnya. Bahwa semua mata kuliah di semester kalau genap ya, di semester 2, 4, 6 saya tidak perhatikan yang 8 karena 8 tinggal skripsi. Iya benar. Jadi 2, 4 dan 6 nggak ada yang crash. Sudah bisa dijamin ya itu, Pak? Sudah bisa dijamin. Kenapa? Karena online. Karena online. Begitu offline, saya angkat tangan. Semburat. Please gitu. Karena apa? Butuh ruang yang banyak. Butuh ruang. Gitu loh. Butuh ruang yang banyak. Kalau nanti kalau hybrid ya Pak, butuh kamera lagi ya Pak. Butuh kamera, butuh ruang gitu kan. Jadi ya itu jadi masalah ya Pak Dekan, Pak Yasin bersama perangkatnya gitu. Nah, kalau memang ini tidak bisa dan terus terang akhirnya penggunaan ruang yang lebih banyak mengganggu sistem atau penjadwalan mata kuliah di prodi yang lain. Tidak hanya di internal Departemen Fisika, juga ada karena ini kan milik fakultas gitu. Bukan milik fisika. Iya, jadi ruang-ruang notabene ruang kita itu share itu dengan sistem informasi dengan matematika. Pasti kita akan berkolaborasi dengan jadwal mereka gitu. Belum nanti kalau kelas besar, Pak. Nah, itu tadi gitu. Kalau kita memerlukan kelas besar ya kita harus menunjuk kelas-kelas yang mungkin untuk mata kuliah ke MKWU-an atau mata kuliah ke fakultasan gitu loh. Jadi ini butuh duduk bersama deh menurut saya ya. Ini jadwal saya gitu kan. Ini jadwal saya bagaimana supaya ketemu, supaya sama-sama terfasilitasi. Kalau menggunakan yang sudah ada, ya udahlah copy paste dari yang semester kemarin aja. Ya copy paste yang kemarin aja, nggak jalan. Maksudnya jalan ya seperti itu, yang konsep-konsep baru yang memudahkan, yang memungkinkan itu nggak akan terjadi. Gitu. Semoga nanti ada solusi yang lebih baik lah ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Kemudian untuk kemarin ini kita menggunakan dosen chapter atau dosen paruh waktu UTS. Lah itu nanti di semester genap apakah seperti itu Pak? Ya. Atau bagaimana Pak? Ya, jadi dosen chapter dan dosen paruh UTS itu sebetulnya tidak harus menjadi soal, harusnya. Karena itu hanya cara. Apakah dosen ini membaginya menjadi separuh-separuh di depan dan belakang atau masuk ke masing-masing chapter dengan komposisi yang mungkin tidak separuh-separuh, gitu kan? Ini sebetulnya nggak harus jadi soal. Tetapi kita punya pembatasan aturan-aturan akademik bahwa dosen chapter itu tidak bisa membelah di 2 kelas paralel kan gitu. Benar. Jadi kalau jadwalnya sama, ruangnya berbeda, harus tampil di sini dan di waktu yang sama, nah ini kan nggak ketemu jadinya, nggak mungkin dilaksanakan. Sehingga keterbatasannya adalah karena regulasinya tidak bisa memfasilitasi itu. Sehingga kesimpulan saya adalah kita akan melakukan keduanya. Tergantung dosen itu mampunya melakukan yang mana. Ya, kalau mau paruh UTS dan itu kita akan fasilitasi itu. Kalau mau dosen chapter, ya kita akan atur seperti itu.
insya Allah kalau memang seperti yang saya bilang tadi, kelasnya dipenuhi dan sebagainya, nggak akan masalah. Apakah mau dosen chapter, apakah mau paruh tes, tidak akan masalah. Tidak akan masalah. Tapi ya itu tadi, kelas dengan kuota besar harus ada, itu kan jadi repotan. Kita lihat aja nanti. Kita lihat inovasi-inovasi terbaru dari kebijakan Pak Heri ini ya. Baiklah, kita sampai di akhir sesi ya Pak ya. Sudah banyak sekali bincang-bincang kita untuk hari ini, baik itu prestasi di tahun 2021, kemudian kendala selama perkuliahan pandemi ini di tahun 2021, kemudian inovasi nantinya yang akan kita capai di tahun 2022 begitu ya. Baiklah, kita sudah selesai untuk sesi ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Mungkin berjumpa topik-topik up to date tentang Departemen Fisika. Gitu. Mungkin dari mahasiswa juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Heri, tapi sungkan lah, itu bisa klik link di bawah ini ya. Klik di bawah ini gitu atau hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita akan reply dengan podcast berikutnya. Dan sebetulnya hal seperti ini itu juga tidak hanya untuk dosen, tidak hanya untuk teknik, mahasiswa pun boleh. Suatu ketika misalnya ada mahasiswa berprestasi gitu ya, mahasiswa punya share pengalaman yang sangat bagus gitu, kita undang ke sini gitu. Mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lain, adik-adik yang lain betul gitu. Betul sekali itu. Share pengalaman gitu ya Pak ya. Dan temennya untuk mendapatkan atau melihat share itu bisa sambil nongkrong, tinggal nyalain HP-nya. Waduh, Mazda wis cerita kuliah di Osaka gimana gitu. Aku kok jeneng kene ae. Aku di sini saja. Akhirnya termotivasi. Nah, seperti itulah. Ini harus ada. Hal seperti ini harus ada. Oke. Saya kira begitu. Kita tunggu dari teman-teman dosen lain atau mahasiswa yang mau bergabung dengan kami. S1 Fisika, S1 Teknik Biomedis, Biomedical Engineering maupun S2 Biomedical Engineering ya. Semuanya welcome untuk podcast ini. Dan hostnya bisa siapapun. Ya tidak harus Bu Fitria, tidak harus saya. Kita turut mengundang nanti Bu Osma atau Pak Alfian. Mas Alfian, monggo. Pak Edu. Pak Edo ya. Bu Nurul lah. Ya Bu Nurul. Jadi yang staff muda Pak Erwin juga monggo kita bisa berkolaborasi untuk mengubah gaya komunikasi kita, mengubah irama kerja kita supaya lebih efektif. Pesan tersampaikan, bisa direnungkan, dan taking action bisa dilakukan. Daripada hanya rapat Zoom, debat kusir. Nah, kita kalau rapat itu 4 jam ya? Iya Pak. Waduh. Dan hasilnya apa? Yombo gitu loh. Ini loh yang kita harus sebenarnya itu kangen Pak. Iya. Kangen pengen ngobrol aja tapi nggak ada gitu. Tapi yo ojo di rapat departemen gitu kan. Rapat departemen akhirnya dibuat castisus ngobrol tekan kono gitu. Akhirnya lah ini tadi agendanya apa gitu kan ya. Oke, kita dengan seperti ini teman-teman bisa mendengarkan. Kemudian reply. Reply-nya boleh pakai WA lah, boleh komunikasi apapun. Voice note juga boleh. Bisa kita tanggapi dan sebagainya seterusnya. Oke? Ya. Terima kasih atas perhatiannya dari kita berbincang-bincang Capcicus ini. Ya. Atau kita juga terima saran dan kritik ya Pak ya? Oh tentu. Kita saran dan kritik monggo. Bisa ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar apa yang bagus, apa yang kurang, apa yang masih perlu dibenahi. Criticism, feedback semuanya sangat kami terima. Pak, kalau di YouTuber itu ngomong gini loh Pak, jangan lupa klik dan share. Subscribe. Nah gitu. Itu Pak. Ini nanti tergantung siapa yang upload gitu. Oke. Terima kasih kepada Pak Heri atas waktu yang diberikan. Semoga podcast ini bermanfaat. Amin. Bisa untuk perbaikan di tahun berikutnya dan tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.